Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah masalah solusi ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kenapa selalu dibahas masalah solusi? Karena banyak sekali orang yang saat ini masih diliputi ketakutan ketika mengalami telat bayar di aplikasi pinjaman online. Buktinya, mereka masih bertanya apakah gagal bayar di pinjol itu akan didatangi DC lapangan, akan dipenjara, akan diproses hukum, dan akan yang lainnya. Itu bukti bahwa mereka masih diliputi ketakutan. Berbagai hal masalah solusi sudah disampaikan, baik itu dari konten kreator ataupun dari tempat lain. Ada solusi A, solusi B, solusi C, solusi D, dan seterusnya sampai ratusan solusi sudah disampaikan. Tetapi masih banyak orang yang masih tidak mengerti dan takut ketika didatangi DC lapangan. Dan hal ini jika terus-terusan terjadi akan membuat banyak kepanikan bagi nasabah-nasabah yang sudah mengalami kesulitan membayar utang di pinjaman online. Mungkin mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat, dan mungkin juga bisa terjadi sampai adanya orang yang mengakhiri hidup, ada yang menjadi begal, ada juga yang mengakhiri hidup orang lain, rumah tangganya hancur, rumah tangganya perceraiannya semakin banyak. Itu akibat dari tidak bisa menjalankan dan mempraktekkan semua solusi yang disampaikan oleh konten kreator dan motivator-motivator lain tentang situasi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan yang harus kalian lakukan sebenarnya solusi itu ada di diri kalian. Jadi walaupun kalian banyak teman yang sama-sama galbay, lalu saling berbagi pengalaman, saling curhat tentang masalah didatangi DC lapangan dan lain-lain, itu sebenarnya hanya solusi semu yang hanya berbagi pengalaman saja. Pada faktanya ketika didatangi DC lapangan, Anda sendiri yang menghadapinya, bukan berbarengan sama teman Anda rame-rame menghadapi DC lapangan, bukan. Di saat DC lapangan datang 10 orang, yang menghadapinya Anda sendiri, teman Anda tidak ikut menghadapi. Jadi kembali solusi itu pada diri Anda. Diri Anda yang mengalami telat bayar, diri Anda yang mengalami gagal bayar, diri Anda yang tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjol tersebut. Solusinya kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, ya sudah, ikhlaskan diri Anda, kuatkan mental Anda, sehatkan pikiran Anda, tidak perlu memikirkan masalah DC lapangan, itu hanya buang-buang waktu. Memikirkan tentang slik OJK, memikirkan tentang akannya di penjara dan sebagainya, itu buang-buang waktu. Karena itu bukanlah solusi, justru itu menambah rasa takut pada diri Anda. Coba Anda terus-terusan setiap menit ketika ditagih oleh DC pinjol, Anda langsung takut, langsung panik, membayangkan sesuatu yang negatif yang belum tentu terjadi. Itu semakin menambah ketakutan, semakin menghancurkan mental Anda. Cobalah dari sekarang Anda praktekkan. Ketika Anda memang mengalami kesulitan gagal bayar dan tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, Anda coba bersikap tenang, tetap berpikir positif, lalu setelah itu hapus semua pikiran Anda tentang pinjaman online, tentang DC lapangan, tentang proses hukum, tentang penjara, dan sebagainya. Lupakan semua itu, bersihkan pikiran-pikiran Anda. Setelah itu, kalau Anda setiap hari merasa terganggu dengan penagihan dari DC pinjol, coba Anda ganti nomor handphone Anda ganti email Anda, ganti medsos Anda, ganti nomor WhatsApp Anda. Lalu setelah itu, bersihkan pikiran Anda dari pikiran-pikiran pinjaman online jika memang kalian sudah tidak mampu lagi membayarkannya. Karena kalau terus-terusan memaksakan membayar utang di pinjol, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai, sampai kapanpun tidak akan lunas. Walaupun harta benda kalian sudah habis miliaran, membayar utang di pinjol itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah ada ujungnya. Jadi terus-terusan kalian jadi budak pinjol, terus-terusan kalian akan menjadi orang yang paling menderita, orang yang paling miskin karena terus-terusan merawat pinjol. Nah, makanya dari sekarang jika kalian ingin kembali ke kehidupan kalian yang dulu, yang normal tanpa pinjaman online, sudah dari sekarang niatkan dalam hati untuk menjauhi pinjol, lalu lupakan semua tentang pinjol, lupakan semua tentang uang riba dari pinjaman online. Dari situ kalian coba menata diri, memperbaiki diri, memperbaiki ekonomi kalian, bertahap. Walaupun sebelumnya kalian mungkin ada yang sudah betul-betul hancur karena terus-terusan merawat pinjol, harta benda kalian sudah habis dijual. Dari situ kalian coba menata hati kalian, menata diri kalian. Dengan seperti itu, insya Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian jika kalian mau berubah, jika kalian betul-betul mau memperbaiki diri, tidak lagi menggunakan uang riba dari pinjaman online,
dan kalian ingin bangkit dari keterpurukan. Dengan seperti itu, insya Allah, kalian akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, yang sebelumnya mungkin setiap detik, setiap menit diliputi ketakutan karena terus-terusan harus membayar utang di pinjol, sampai mencari utangan ke kanan, ke kiri, ke siapapun kalian berhutang, sampai dicap raja hutang atau disebut ratu hutang. Itu jangan sampai terjadi lagi. Dari sekarang Cobalah kalian berpikirnya itu dirubah, mindset kalian dirubah. Dari sekarang kalian coba mencari solusi di diri kalian sendiri. Solusi itu ada di diri kalian sendiri. Tidak perlu lagi memikirkan DC lapangan. DC lapangan itu adalah petugas, tukang tagih. Dia datang ke rumah, ya kalau memang kalian ada di rumah, hadapi, sampaikan kalian sudah tidak mampu bayar. Dan kalau misalkan dia maksa bayar, ngapain maksa bayar? Ini pinjaman online. Pinjaman online itu hanya boleh dilakukan pembayaran melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasi. Jadi penagihan juga online. Sebenarnya kalau ada DC lapangan, dia itu ingin bonus dari kalian. Karena sebenarnya pinjaman online itu sudah diasuransikan. Banyak pinjol yang sudah diasuransikan. Jadi kalau misalkan setelah gagal bayar setahun, 2 tahun masih ditagih oleh DC pinjol, bahkan ada yang datang ke rumah, karena mereka itu menginginkan pembayaran yang double. Sudah di-cover asuransi dan mereka juga mendapatkan bonus. Dan kalau kalian menitipkan uang pembayaran ke DC lapangan, itu akan menyesal karena si DC lapangan ini belum tentu menyetorkan pembayaran kalian ke kantornya. Jadi tetap waspada ketika didatangi DC lapangan. Tidak perlu panik, dia itu manusia biasa. Setiap harinya makan nasi, minum air seperti pada umumnya. Kalau misalkan ada DC lapangan yang setiap hari mungkin makan paku, makan batu, itu mungkin ya boleh dibilang itu orang aneh gitu. Jadi nggak usah panik, kalian tetap aja semangat, coba perbaiki diri sendiri, coba hadirkan solusi di diri kalian, coba praktekkan solusi di diri kalian. Setelah itu bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya, karena kalian memang sudah tidak mampu bayar, walaupun sebelumnya mungkin kalian selalu mau bayar tepat waktu, membayar utang dengan berutang, membayar dengan gali lubang tutup lubang, meminjam kemana-mana, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Utang kalian semakin bertambah dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Justru kalian akan semakin sengsara. Jadi dari sekarang, sebelum hidup kalian semakin terpuruk, sebelum hidup kalian semakin sengsara, cobalah kalian cari solusi sendiri di diri kalian. Lupakan semua tentang pinjaman online. Lalu setelah itu, kalian bersikap bodoh amat. Apapun yang terjadi ke depannya, hadapi dan ikhlaskan. Dengan seperti itu, insya Allah, kalian akan baik-baik saja. Walaupun gagal bayar ratusan juta juga, kalian akan baik-baik saja. Dan resiko yang paling beratnya yaitu data-data kalian akan masuk pusdapil, pusat data fintech lending, atau mungkin data-data kalian akan dilaporkan ke Slik OJK. Udah selesai di situ. Makanya kata saya juga, kalau memang kalian ingin bebas dari jeratan utang pinjol, putuskan untuk tidak meminjam uang riba lagi. Dengan seperti itu kalian akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk kalian sendiri. Oke, jadi tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena mempunyai utang di pinjaman online, saya doakan segala macam permasalahan kalian cepat selesai, dan saya yakin Allah akan memberikan solusi pada kalian. Tetap tenang, jika kalian masih ingin berjuang, memperjuangkan hidup kalian, maka dari sekarang jauhi pinjaman online. Jangan coba-coba lagi kalian mendekatkan diri pada pinjaman online. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.